Watu dodol ini sebetulnya ada empat tempat yang sangat dianggap orang ya kadang-kadang angker atau apalah gitu. Ya memang seperti sampaikan tadi sebetulnya angker gitu ya. Karena memang tidak banyak pohon, dari daerah itu adalah daerah yang boleh menyebut angker, sehingga ada terjadi kecelakaan, terjadi ya itu tadi jadi-jadian orang difoto kok nggak jadi. Dan angkernya itu kok di air tawar itu tiba-tiba orang ke situ baunya wangi sekali. Awalnya gitu saya bertemu Syekh SK itu, ternyata kan setelah saya ketemu gitu sama beliau, Syekh SK itu ya yang dinamakan orang belakangan aja, orang menyebut saja. Kenyataannya saya ketemu di situ adalah seorang Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya mendengar 2 bulan yang lalu Romo ke Watu Dodol. Bisa sedikit diberi gambaran tentang Watu Dodol itu seperti apa, Romo? Watu dodol ini sebetulnya berada di tengah, diapit 2 jalan raya kiri kanan sebetulnya. Watu dodol itu di tengah jalan raya sebetulnya. Antara dari Situbondo mau masuk ke Banyuwangi. Itulah ada Watu Dodol. Di Watu Dodol ini sebetulnya ada empat tempat yang sangat dianggap orang ya kadang-kadang angker atau apalah gitu. Itu di situ ada patung gandrung, di atas bawahnya itu ada patung gandrung. Patung gandrung itu patung menari lah gitu, tari gandrung khas Banyuwangi. Ya itu. Ini anehnya ada orang moto, kepotong patungnya. Atau dipoto nggak jadi, bisa terjadi seperti itu. Itulah patung gandrung. Dan bahkan ada orang tertentu bilang saat tengah malam jalan sendiri di sana patungnya menari. Itu dia jalan kaki di situ, patungnya menari. Itu cerita yang ada di sana. Selain patung gandrung itu, yang tempat itu yang ada itu ya batu dodolnya sendiri, itu Watu Dodol itu. Watu Dodol itu di tengah-tengah ini. Watu Dodol ini adalah, nanti bisa saya ceritakan belakangan, itu memang di tengah jalan. Batu yang bentuknya bawah agak kecil, tengah besar, atas kecil, itu tinggi ya mungkin sekitar 8-10 meter lah gitu. Itu luar biasa. Tapi zaman dulu Watu Dodol ini waktu pembangunan jalan dari Situbondo sampai Banyuwangi dan sebagainya, ini mau di buang gitu, tapi pakai apapun tidak bisa. Jadi bahkan mau ditarik pakai perahu gitu, perahunya hancur. Jadi nggak bisa karena di sebelahnya itu pantai, jadi kayak gandrung tadi itu di pinggir pantai persis gitu. Itulah Watu Dodol itu sendiri. Memang sangat misteri dan kejadiannya juga aneh karena memang kadang-kadang kayak ada cahaya di atas Watu Dodolnya itu. Nah itu yang ada. Nah di situ juga yang aneh lagi, yang ketiga itu di sebelah Watu Gandrung itu sebelah kirinya ada sumber air. Sumber air itu di laut gitulah, di samping laut, tetapi airnya air tawar. Nah itu dipercaya orang-orang tertentu bisa menyembuhkan penyakit. Jadi orang kalau ke situ mengambil air itu untuk dibawa pulang untuk karena punya energi yang kuat sekali untuk melancarkan segala sesuatunya. Di atasnya itu di gunung gitu, kita naik dari sebelah selatan, naik terus belok ke kiri. Di atasnya itu ada menurut saya dua objek. Satu, gua Jepang. Mungkin dulu untuk pertahanan Jepang, kalau ada kapal mendekat mau ke darat dari serangan mana, dia tembak dari atas itu. Yang satu itu ada makom Syekh
Iska, orang menyebut saya Iska, kenyataannya siapa? Nah itu nanti selama saya di situ itu ada gambaran siapa sebetulnya saya Iska itu. Dari yang pernah saya dengar, watu dodol itu wingit. Apakah memang seperti itu, Romo? Ya memang seperti sampaikan tadi sebetulnya angker gitu ya. Karena memang tidak banyak pohon, dari daerah itu adalah daerah yang boleh menyebut angker, sehingga ada terjadi kecelakaan, terjadi ya itu tadi jadi-jadian orang difoto kok nggak jadi, dan angkernya itu kok di air tawar itu tiba-tiba orang ke situ baunya wangi sekali. Itu yang terjadi juga. Angkernya juga kenapa itu batu yang besar sekali itu mau ditarik kelihatannya ada yang nahan gitu. Jadi itulah yang dianggap orang-orang di situ angker, dan memang ya kalau misalnya kita meditasi di sana itu memang ada perasaan yang angin yang cukup sepoi-sepoi, semilir kuat sekali dari raja yang datang di situ, itu terasa sekali. Dari penjelasan spiritual Romo, bagaimana pandangan Romo tentang watu dodol di daerah itu? Ya, watu dodol ini sebetulnya dari saat saya hening ngesti di situ adalah bertemu dengan yang ada di situ. Awalnya gitu, saya bertemu Syekh Iska itu, ternyata kan setelah saya ketemu gitu sama beliau, Syekh Iska itu ya yang dinamakan orang belakangan aja, orang menyebut saja. Kenyataannya saya ketemu di situ adalah seorang pendeta yang sangat sakti di zaman Brawijaya kelima. Dia mendirikan padepokan yang sakti di situ. Anaknya itu nikah sama salah satu anaknya Brawijaya kelima. Anak Brawijaya kan banyak puluhan. Nikah di situ dan dijadikan bupati, adipati di Penarukan sana. Ini sangat sakti dan mempertahankan agama dari Majapahit. Inilah orang yang memang sakti sekali. Itulah yang ada yang pembicara apa-apa itu waktu saya ngesti di situ ketemu itu. Jadi ketemu saya itu adalah seorang resi yang sakti sekali, jadi besanya Raja Majapahit. Dan anaknya jadi di sini. Makanya saya menyadari kok dulu Prabu Brawijaya kelima kok waktu Majapahit dibakar sama Raden Patah itu kok ke timur, ternyata itulah ketemu sama ya istilahnya bisanya si Saheska itu, seorang resi yang sangat sakti di situ. Jadi tidak mungkin orang dari Majapahit, orangnya Raden Patah itu nggak berani menyerbu ke situ. Belum sampai pun ibaratnya udah sakit dan mati gitu. Saking saktinya di situ, sehingga anaknya itu akhirnya jadi adipati di Panarukan itu. Jadi kotanya di sana dulu bukan Banyuwangi, tapi kotanya di sana itu yang besar Panarukan itu, yang sekarang cuma kecamatan itu. Kadipatennya dulu di bawah Majapahit itu di Panarukan itu. Jadi dia sebelum Brawijaya lengser dari Majapahit itu anaknya dia sudah jadi adipati di Panarukan itu. Jadi terus Brawijaya ke situ, istilahnya minta perlindungan ke situ. Nah disitulah pertemuan antara Prabu Brawijaya, Eyang Sabdopalon, dan Sunan Kalijogo. Nah itulah cerita Darmo Gandul disitulah, tapi saya nggak akan cerita di sini bagaimana pembicaraan antara Brawijaya kelima dengan Sunan Kalijogo dan Eyang Sabdopalon. Disitulah terjadi di atasnya batu dodol itu. Di batu dodol itu sebelumnya di sampingnya ada batu yang yang bisa dihancurkan oleh Belanda. Itulah pertemuan mereka berempat itu. Itulah di situ. Tapi yang batu yang ini tidak bisa dihancurkan. Yang bisa dihancurkan yang di sininya. Itu yang dari penglihatan batin waktu saya ke situ. Sebelumnya saya juga nggak tahu.
Karena waktu saya ke sana dulu pertama nggak mampir Pak Batu Dodol itu, cuma kemarin didhawuhi ke sana ternyata itu kejadiannya. Jadi di Batu Dodol itulah terjadi. Nah, waktu pembangunan jalan itulah batu itu dihancurkan. Itu waktu residennya di sana, residen daerah Tapal Kuda itu mau membangun jalan, meneruskan pembangunan si Dandeles yang dari Anyar ke Panarukan itu. Raffles atau Dandeles itu ya, Anyar Panarukan itulah. Dan situ batu yang untuk pertemuan itu yang bisa dihancurkan aja, yang batu ini tidak bisa. Nah, itu di situ bisa dihancurkan, dia minta tolong yang namanya di situ namanya yang jaksa aja lah, namanya yang jaksa. Nah, yang jaksa itulah yang membantu minta tolong sama makhluk gaib dan makhluk halus di seluruh gunung batu-batu itu untuk membantu pembangunan itu. Tetapi yang jaksa itu minta bahwa besok kalau misalnya sudah jadi bagus, beliau yang berhak menjaga di situ. Nah, itu terkenal dengan gandrung itu tadi. Jadi yang jaksa itulah yang mencetakkan gandrung itu. Nah, putri gandrung itu. Nah, disitulah akhirnya saat ini itu situ dijaga oleh yang jaksa itu, yang kuat itu. Itu hasil saya ngestibatin di sana itu. Tapi di situ yang utama adalah dulu juga sebelum zaman itu zaman dulu kala zaman Majapahit, Brawijaya ke situ adalah tempat pertemuan Brawijaya, Sunan Kalijogo, Eyang Sabtopalon di situ sama seorang resi yang sakti sekali itu di situ yang memberi awal perlindungan kepada Prabu Brawijaya, sehingga Prabu Brawijaya dalam perjalanannya sampai ke Gunung Lawu, sampai di daerah Jogja ini anak-anaknya Prabu Brawijaya di Wonosari sampai Wates itu ada sekitar 12 orang. Jadi ya pada tinggal di daerah ini adalah turun-turunan Prabu Brawijaya. Itu banyak di sini dimakamkan di Wonosari, di daerah Gunung Kidul juga banyak. Sampai ke Kulon Progo juga ada anaknya Prabu Brawijaya yang dimakamkan di Kulon Progo. Nah, itulah jadi hasil spiritual saya ke sana bahwa Watu Dodol itu aslinya dulu adalah tempat pertemuan itu, yang mana yang di atas namanya ada makam Syekh SK itu adalah resi besarnya Prabu Brawijaya kelima sebenarnya itu. Dawuh apa yang Romo terima dari perjalanan spiritual di Watu Dodol di daerah itu? Dawuhnya persis apa yang terjadi di pertemuan waktu Brawijaya, Sunan Kalijogo dan Eyang Sabtopalon. Jadi waktu itu memang istilahnya Prabu Brawijaya kelima bukan dibujuk tapi diminta sama Sunan Kalijogo untuk masuk Islam. Tapi sebetulnya terjadi pertentangan yang cukup seru antara Sunan Kalijogo dengan Sabtopalon. Nah, di situ pertentangan yang cukup seru itu akhirnya Sabtopalon juga bilang, "Lah wong aku ki ratu-ratu ning ratu kene kok arep kok ajari barang anyar ra iso." Itulah, itu kira-kira begitu si Sabtopalon. "Nek kowe arep kono ya sakarmu, aku saiki orang abdi sama kamu," gitu. Jadi Sabtopalon enggak mau mengabdi lagi kepada Brawijaya selama Brawijaya merubah keyakinannya. Nah, akhirnya Sabtopalon pergi ke Bali. Kalau di Bali namanya Kitualen, kalau di Lombok namanya Dwijaya. Saya pernah sebulan mengikuti perjalanan yang Sabtopalon ya dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, Trowulan sampai di situ. Tapi saya dulu tidak lewat Watu Dodol karena saya cuma sampai Alas Puro, terus pura di Banyuwangi, terus nyebrang. Ternyata saya didhawuhi ke sana sekarang itu, inilah yang belum kamu turut gitu, sehingga saya harus ke Watu Dodol itu. Bagaimana perjalanan si yang Sabtopalon itu, sehingga yang Sabtopalon ke sana ke Bali dan yang Sabtopalon sampaikan bahwa saya pengen ke Jawa. Jawa di mana? Mataram. Mataramnya di mana? Jogja. Ya sudah. Sehingga yang Sabtopalon saat ini berkenan lenggah di Pantai Ngobaran saat ini gitu.
Tapi sebetulnya tidak hanya di Pantai Kubaran, tapi Pelenggan yang asli ada di dekat Jogja sini. Tapi tidak akan saya sampaikan karena saya tidak ingin hal itu nanti ada orang lain yang ingin mengganggu ketentramannya yang Sabto Palon sekarang mengadakan pertemuan itu. Nah, itulah nasihat spiritualnya yang saya terima, yang mengatakan bahwa seperti yang Sabto Palon sampaikan bahwa dia 500 tahun lagi akan datang di tanah Jawa ini. Dan itu sebetulnya mulai datang dia beliau sendiri tahun 78. Tetapi segala perangkatnya baru 5 tahun yang lalu waktu saya ke Bali dan Lombok itu dibawa ke tanah Jawa ini. Nah, itu sekarang yang Sabto Palon di tanah Jawa, dia juga mengatakan bahwasanya semua pemimpin yang akan memimpin Nusantara harus mengikuti budaya, tradisi, dan adat Nusantara. Kalau sampai pemimpin Nusantara tidak mengikuti pewalaan leluhur itu, termasuk simbol-simbol yang ada yang leluhur ajarkan, Sabto Palon, pokoknya saya tidak akan ngomong pemimpin itu. Nah, Sabto Palon sekarang sudah hadir, sudah bersedia sesuai janjinya 500 kemudian akan hadir, akan ngomong pemimpin Indonesia. Orang Nusantara menyebutnya mungkin Ratu Adil atau apa gitu. Itulah Satrio Piningit dan Ratu Adil. Itulah Sabto Palon sudah memenuhi janji, dia datang untuk dia mau ngomong pemimpin Nusantara itu. Nah, tinggal sekarang itu kembali kepada yang saya sampaikan di video-video saya, bahwa saya juga menerima istilahnya penglihatan siapa yang layak dan pantas untuk jadi presiden. Siapa yang layak dan pantas itu jelas mengikuti garis imajiner, 2 garis imajiner antara Jogja dan Parangkusumo dan Sandili itu. Dan itulah yang memang dipesankan yang Sabto Palon sekarang, pilihlah itu. Pilihlah yang mau belajar tradisi, ajaran, dan adat serta budaya para leluhur Nusantara. Itulah pesan yang saya terima. Semoga pada pemilu 2024 terpilih pemimpin yang memang menghargai warisan leluhur Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.